ahli hisab itu pasti ahli ru'yat, ahli ru'yat itu pasti ahli hisab. Dua-duanya nggak bisa dipisahkan. Hadis itu penilaian bukan pada redaksi, hadis itu penilaian pada problem. Perbedaan itu adalah rahmat. Ulama-ulama yang mengambil pendapat masing-masing itu pun mereka berlandaskan kepada dalil. Yang salah, yang kagak sholat, udah gitu. Sebagian ulama menganggap ini adalah sesuatu yang sifatnya sunnah, sehingga pada pengamalannya ada yang cenderung untuk mengamalkannya menjadi rutin, ada yang tidak mengamalkannya dengan rutin, hanya pada momen-momen tertentu. Tetapi harus paham bahwa semua itu juga berlandaskan kepada dokumen hadisnya. Ada dalil-dalil yang menjadi alasan mereka ulama-ulama berpendapat sedemikian. Ulama Syafi'iyah, ulama Malikiyah, mereka mengambil pendapat dan berpendapat bahwa kunut itu dibaca di tiap-tiap sholat subuh. Dan Imam Syafi'i juga menambahkan kunut juga bisa dibaca pada sholat tarawih terakhir ya, pada malam ke-16, 15 sampai terakhir kunut. Itu yang kita lakukan pada tiap tahun. Adapun pendapat mazhab yang lain seperti Hanafiyah dan Hambaliyah, mereka tidak menjadikan kunut sesuatu yang dibaca rutin pada sholat subuh. Nah, ini kunut. Mereka menganggap subuh kunut dibaca hanya pada momen tertentu, yaitu pada saat terjadinya musibah, terjadinya bencana, maka di situ mereka menganggap disunahkan untuk membaca doa kunut. Artinya kita sepakati bahwa kunut itu sunnah. Ya, pada dasarnya kunut itu sunnah. Cuman berbeda pendapat dalam pengamalannya. Ada yang mengamalkan pada sholat 5 waktu, sholat subuh. Ada yang tidak di situ, ya. Ada yang hanya mengamalkan pada saat dapat musibah, yang dikenal namanya kunut nazilah. Ya. Yang heran, yang herannya nih, mereka yang tidak dalam posisi para ulama-ulama mazhab di sini ego, ya, egonya gini, gua nggak pakai kunut gua mah, gitu ya. Lu pakai kunut. Akhirnya di sini yang terlihat adalah terjadinya perbedaan. Ini rumit perbedaan yang menimbulkan saling membenarkan dan saling menyalahkan. Padahal kalau kita buka dalam syariat fikih dan mazhab, ya, perbedaan itu adalah rahmat. Ulama-ulama yang mengambil pendapat masing-masing itu pun mereka berlandaskan kepada dalil. Gitu. Berarti antara kedua pendapat ini, kedua-duanya tidak diposisikan salah. Yang salah, yang kagak sholat, udah gitu. Ya, yang salah itu yang kagak sholat. Ya, ini kesimpulannya di sana, ya.
Kalau ulama-ulama yang bijak, ulama-ulama yang bisa menempatkan ilmu sesuai dengan porsinya, mereka tidak menselisihkan, tidak menjadikan ini suatu yang menjadikan mereka harus bertengkar, mereka harus berbeda. Nah, ini ada cerita dulu Buya Hamka itu Muhammadiyah. Dia nggak baca kunut karena prinsip mantap dia Muhammadiyah. Tetapi ketika Buya Hamka sholat berjamaah bersama orang NU, Buya Hamka baca kunutnya lebih panjang, gitu loh. Kunutnya Buya Hamka lebih panjang dari orang NU. Buya Hamka lebih NU dari orang NU, gitu ya. Nah, di sini ulama kalau bijak begitu, ya. Kalau alim begitu, semakin alim, semakin pintar, ya, semakin bijak. Ulama-ulama dulu pun yang meletakkan prinsip-prinsip ini, ya, mereka tidak dijadikan buat pertengkaran. Kenapa? Pilihan, gitu. Sama-sama punya kajian. Mereka menilai bahwa dalil ini menurut saya ini lemah. Pendapat itu. Kata yang satu, dalil ini memang lemah, tetapi ditemukan dalil pendukung yang menjadikan dalil lemah ini menjadi dalil kuat. Itu cara kita menilai tentang istinbat hukum, mengambil kesimpulan hukum pada suatu masalah. Sebab ulama ketika dia akan beristinbat tentang hukum, kajiannya adalah dokumen Al-Quran, hadis. Mereka yang mengerti ilmu hadis, mereka yang memahami Al-Quran, cara berpendapat sesuai dengan caranya. Nah, karena beda cara itulah bukan salah dalilnya, cara dalam mengambil contoh. Ya, kita nih yang di Indonesia kan yang rutin tiap tahun itu kan mau lebaran mau puasa kan selalu beda, ya, beda antara ahlul hisab dan ru'yah. Ahlul hisab itu pasti ahli ru'yah, ahli ru'yah itu pasti ahli hisab. Dua-duanya nggak bisa dipisahkan. Jangan dikira yang hisab itu hanya orang Muhammadiyah aja, yang ru'yah hanya orang NU aja, ya nggak bisa. Ru'yah itu tidak bisa disimpulkan menjadi ilmu tersendiri tanpa juga harus didukung oleh ilmu hisab. Jadi orang yang ahli ru'yah ya ahli hisab. Nah, yang menjadikan mereka berbeda tentang penentuan itu adalah caranya. Adapun kedua cara itu dua-duanya benar. Yang hisab benar, yang ru'yah benar. Kalau terjadi selisih wajar, ya. Nah, mudah-mudahan kedepannya Anda disebut dengan titik temu bagaimana dua teori ini bisa dipadukan. Nah, kembali pada masalah kunut. Kita akan baca hadis-hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anna Rasulullah SAW, bahwa Anas bin Malik menyampaikan berita dan dia melihat bahwa Rasulullah SAW qanata syahran, kunut selama subuh, lan ba'da ruku yad'u ala ahya'i min ahya'il Arab summa tarakahu, mendoakan kebinasaan terhadap beberapa kabilah-kabilah Arab yang mengkhianati Nabi. Kata Anas bin Malik, itu berlaku sebulan. Ini dalil yang menjelaskan bahwa Nabi kunut, tetapi katanya cuma sebulan. Lalu Imam Ahmad Daruqutni menambahkan dalam versi yang lain, fa amma fi subi, adapun dalam salat subuh, falam yazal yaqnut,
dan Nabi terus senantiasa kunut hatta faraq dunia, akan meninggal. Ini kontradiksi. Yang satu menjelaskan cuma sebulan, yang satu menjelaskan seumur hidup. Nah, ini apakah kedua hadis ini kita katakan menyimpulkan pasti ini salah satu dari salah gitu ya? Ya, dua-duanya benar gitu. Penilaian hadis yang selama ini jadi pedoman orang dalam menilai hadis itu ada kesimpulan, ada sahih, ada hasan, ada Bukhari, ada Muslim. Kesalahan orang sekarang dalam menilai satu materi hadis itu menggunakan bukan materi hadis tapi materi riwayat. Dalam ilmu hadis itu ada disebut dengan rawi, ada disebut dengan matan. Matan itu redaksi, ya. Adapun pembawa redaksinya namanya perawi. Hadis itu penilaian bukan pada redaksi, hadis itu penilaian pada perawi. Gitu. Tentunya berpengaruh. Berita yang disampaikan oleh kita sampai tergantung sampai yang bawa kan gitu. Ya. Kalau yang bawa orangnya tenggengan ya kan juga ikut. Nah, masa ilok? Kalau yang bawa orangnya sehat, nah kita yakin. Nah, berita itu kan dilihat siapa yang bawa berita. Maka kalau kita belajar ilmu hadis, penilaian hadis itu difokuskan kepada periwayatannya, perawinya. Sehingga ketika ada kalimat hadis ini sahih, sahih bukan pada matanya, ya sahih pada rupanya para periwayat hadis orang-orang yang diunggulkan, sehingga yang paling unggul itu ditempatkan pada grade pertama. Ya, ketika ada hadis yang meriwayatkan orang-orang yang keunggulannya di bawah itu, maka derajat hadis juga menjadi unggul. Ya, ada orang dua bawa berita, ya, dua orang bawa berita, dua-duanya soleh, dua-duanya benar, dua-duanya orang alim, cuma ada kelemahan sedikit. Ya, yang satu ngomongnya agak-agak kayaknya ini nggak mengurangi beritanya gitu, tapi orang ini unggul. Nah, hadis begitu, dan itu ketat sekali, ketat banget, disiplin, nggak boleh ada cacat dikit, ya, cacat dikit pada siapanya, periwayat perawinya. Bahkan kalau ada orang salah satu periwayat, gak usah semua satu aja. Kalau hadis kan satu hadis itu yang meriwayatkan banyak ya, dari A, mama ada 10 orang sampai Nabi. Imam Bukhari dengar dari A dengar dari B itu sampai Nabi. Di rangkaian perawi ada satu aja. Apa? Ini hafalannya kurang kuat, nah rusak semua udah. Semua apa? Ya. Apa kata pepatah? Gara-gara cuka rusak susu sebelanga. Belanga itu ada. Gara-gara satu, semua gua jadi rusak. Itu pun rusaknya yang itu bukan rusak pembohong, bukan. Gara-gara pernah terlihat nongkrong di pasar. Wah, aib. Dalam ilmu hadis ada satu riwayat pernah nongkrong di pasar aja. Wah, ini silang. Di pasar. Nongkrong di warung kopi itu ulama itu ketat. Ada ulama bilang gini,
Lo kalau mencari hadis, lo sama dia dong. Itu ahli hadis, benar? Iya. Didatengin sama dia. Ini ulama ahli hadis katanya hebat. Ini si ulama ditemuin lagi ngeluarin keledai pakai permen, itu kan ya, makanan kedai. Pas udah keluar permennya dikeluarin, nah gitu kan ya. Apa kata kita apa? Mancing. Ya nggak kayak kita kucing. Udah keluar, palanya kita masuk gini kan. Tuh. Dalam prinsip-prinsip hadis itu udah cacat di bola dia. Hah, begitu? Tidak. Ini ya. Tuh, cuman gara-gara begitu. Nah, penilaian hadis itu begitu ketat banget, nggak sembarangan. Imam Bukhari itu ketika dia akan menseleksi hadis, banyak hadis yang dia batalkan. Dibatalkan cuma gara-gara dia teliti hadis ini. Lihat orangnya, wah ini kayaknya ada cerita yang miring tangliannya, ya nggak? Wah, ada gosip miring, ada gosip miring. Jadi benar orang-orang yang utuh, orang-orang yang benar-benar unggul, yang bersih dari gosip, bersih dari cacat, ambil. Itu hadis-hadis yang dikumpulkan dalam Kutubus Sittah, 6 buku induk hadis, Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Nasa'i, Daruqutni, dan lagi ada Imam Ahmad, ada ustadz-ustadz yang lain, banyak. Sampai seperti itulah agama kita dijaga kemurnian oleh para perawi hadis. Nah, ketika sampai Imam Bukhari di stop apa? Binaran Imam Bukhari dibukukan dari buku induk kitab Bukhari. Sampai Imam Muslim juga punya, nama dia juga punya juga dibukukan itu. Jadi ketika kita menerima kitab Bukhari dan Muslim adalah seperti kita mendengar langsung hidup pada zaman Imam Bukhari dan Muslim. Bener-bener masih orisinal gitu. Ulama sekarang hadis siapa tuh? Bukhari, Muslim. Itu siapa? Enggak, aku Bukhari Muslim aja. Enggak begitu. Mereka semuanya orang-orang ketat. Mereka semua orang konseleksi yang ketat gitu. Kalau ataupun di antara Imam Bukhari, Muslim misalnya, mereka akan menjelaskan di bukunya bukan hadis ini derajatnya grade A, hadis ini derajatnya grade B. Ada Sahih, ada Hasan, ada ini. Dan mereka juga menjelaskan, ulama-ulama ahli hadis juga menjelaskan hadis ini tertolak, hadis ini lemah, doib. Karena kata ahli hadis salah satu rawi tercatat, terlihat, terekam satu itu hafalannya lemah. Menggara-gara itu doang hadis lemah. Maka ketika mempertimbangkan itu ulama-ulama dalam menilai materi hadisnya bukan seperti orang sekarang, buang loh, bukan begitu caranya. Hadis semua tuh masih bagus-bagus gitu ya. Nah, ketika ada hadis ini, nah kalau yang ini ulama akhirnya memilih hadis-hadis yang grade A ini boleh dijadikan pilihan utama. Kalau hadis yang udah grade C 3 ya, ini kalau selama ada hadis selama ini bakal ini apa? Ini terus diapakan. Kecuali ada hadis yang di situ materinya tentang amal-amal ibadah, fadhilul amal, silakan. Sehingga kata ulama sekarang hadis itu doib. Doib itu masih bisa diamalkan kalau yang sifatnya fadhilul amal, apa? Motivasi ibadah. Ya, siapa yang baca ayat ini, siapa yang baca zikir ini, memang di situ mungkin penilaiannya ada hadis doib, tapi hadis itu diamalkan, nggak boleh tinggalkan. Kenapa? Warisan Nabi masih ditinggalkan. Penilaian lebih kepada pembawa. Nah, kembali membawa pembahasan masalah ulul. Nah, ulama-ulama ini polanya seperti itu, ya. Pola dalam mengamalkan kunut. Ulama Syafi'iyah ya menggolongkan kepada amal ibadah. Karena ini
variannya amal ibadah, maka Imam Muhammad Syafi'i mendorong kita selamatkan. Lalu ada kritik, sayang sih hadis ini ada hadis ini salah satu penilaiannya grade-nya grade bawah. Kata Imam Syafi'i, ulama-ulamanya, memang hadis ini salah satu penilaiannya grade C. Tetapi ada juga ditemukan riwayat-riwayat yang lain gitu. Sehingga kalau digabungkan jadi kuat. Air mustakmal yang dipakai buat wudhu nggak bisa dipakai buat wudhu. Tapi ketika semua air mustakmal dikumpulkan jadi kuat. Air kali, ya kan? Itu macam-macam kan? Ada air di kamar mandi, air dari cebok, air dari selokan, air macam-macam ya, sama semua dikumpulkan dan satu kali banyak. Boleh nggak wudhu pakai air kali? Boleh, karena banyak lebih dari 20. Analoginya ke sana, ya. Nah, demikian tentang pembahasan hadis-hadis tentang kunut. Lihat, kita temukan lagi hadisnya. Riwayat saat Al-Tariq Al-Asja'i qala qultu ya abdi innaka qad shalaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Ada sahabat nanya kepada salah satu tokoh, "Wahai Bapak, engkau kan dulu pernah sholat di belakang sahabat ini, sahabat dia, semua sahabat-sahabat saya pernah sholat di belakangnya. Terus mereka pada kunut gak?" Kata orang tadi, itu sesuatu yang tiada-ada. Ya, artinya ini bid'ah. Nah, ada hadis sampai dengan redaksi seperti itu. Suatu yang muhdits, sesuatu yang tiada-ada. Ayat mengatakan, jangan sampai ketika ada riwayat itu menjadi kesimpulan. Nah, ini orang membaca kitab Bulughul Maram kebanyakan begitu. Oh, disimpulkan bahwa kunut itu bid'ah. Nah, padahal apakah cuma 1-2 orang yang menyampaikan informasi tentang kunut? Banyak. Yang satu ngomong A, B, C, D. Ntar makan kacang hijau. Bukan ya? Kacang hijau kan? Lah lidah orang kan beda-beda. Ya nggak? Kata Agus pahit. Agus. Kalau kata Reja manis, kata orang sepot atau macam-macam penilai orang. Nah, satu permasalahan yang menginformasikan jangan dijadikan sebagai bagian dari kesemuanya. Artinya sampel itu tidak bisa digeneralisir. Sampel itu tidak mewakili. Nah itu. Nah di sini banyak. Ada yang mengatakan bulan, ada yang mengatakan sampai mati, ada yang mengatakan bidah, ada yang ini. Bagi orang yang nggak belajar ilmu hadis, dia bingung lah. Apa kataannya ini? Gue bingung yang mana ya? Bingung. Ya. Nah disitulah kalau orang belajar agama, yang dikatakan orang mesti menguasai macam-macam dalil, ya mesti begitu. Kalau cuma 1212, buka Google, buka YouTube, ambil konklusinya aja. Ya, ulama-ulama mazhab itu, ya, ulama-ulama mazhab ketika dia menyampaikan pendapat, di otak mereka udah ribuan hadis. Mereka proses di sini dari ribuan aja dengar macam-macam pendapat disimpulkan ini. Jadi dia ngomong landasannya ribuan dalil. Nah, ulama sekarang ya landasannya cuma 2-3 hadis, konklusinya orang sekarang dapat hadis cuma 1-2-3, ngukuminnya luar biasa. Ulama dulu yang galunya ribuan, banyak punya dalil, masih mesti harus
hati-hati. Harus seleksi mana yang paling tepat. Belum lagi ketika pendapat itu digelontorkan banyak pertimbangan-pertimbangan. Apa? Pertimbangan orang, pertimbangan keadaan, pertimbangan tempat. Karena semua dalil agama kalau tidak dikondisikan liar, ya liar. Nah, orang sekarang begitu, ya. Nah, bagi mereka yang belajar di pesantren, pasti belajar tentang hadis. Belajar hadis juga nanti belajar mustalahatul hadis, cara belajar ilmu hadis. Nah, mereka belum baca buku terjemahan, udah kayak ulama, ya. Belajar terjemahan udah kayak ulama. Maulid bid'ah, waduh. Karena hanya pijakannya dalil tekstual. Dalil lain coba dipertimbangkan, ya. Akhirnya mereka berpendidikan, pokoknya kalau nggak ada di zaman Nabi, nggak ada di zaman ulama-ulama salaf, mereka nggak kerjain, kita nggak kerjain, repot. Ya. Repot, bisa makan nasi uduk haram ini mah, banyak makan bujur gabus haram. Ya nggak? Zaman Nabi dan nasi uduk, repot. Ya, nah ini cara. Dalam bermadhab, madhab itu ada yang mengembangkan. Ya, Imam Syafi'i pendiri madhab Syafi'iyah. Pemikiran Syafi'iyah dikembangkan oleh ulama madhab, ulama muqallid. Ya, contohnya Imam Syafi'i. Siapa yang mengembangkannya? Ibnu Hajar, ya, Imam Suyuti, Imam Nawawi. Nah, ini mengembangkan madhab. Nah, mereka lagi lah yang mengemas lagi. Sehingga orang bilang tidak ada Imam Syafi'i dalam kitab yang mengatakan. Nah, itu repot kalau cara mengambil kesimpulan seperti itu. Madhab itu berkembang dan madhab itu dikembangkan oleh siapa? Pengikut madhab. Ya. Syafi'i ada mughalidnya, ada ininya sampai ada ulama madhab, ada ulama ini, ulama itu turunannya ada. Ya, ketika kita melihat Imam Syafi'i menjadi hidup oleh imam-imam setelahnya dikembangkan. Nah, menurut Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala, Imam Nawawi pengembang madhab Syafi'iyah. Di situ ditemukan penjelasan dalam kitab Muslim, sarahnya Imam Nawawi. Sarahnya kitab Muslim, kitab hadis Muslim disarahkan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi menyimpulkan bahwa ditemukan juga, kata Imam Muslim, kata Imam Nawawi, hadis-hadis pendukung yang memboleh, yang menjadikan tetap bahwa kunut subuh itu ada, bahwa kunut itu juga dibaca pada sholat subuh. Siapa yang menjelaskan? Imam Nawawi. Imam Nawawi itu siapa? Yang mengembangkan madhab, bagian daripada unsur madhab Syafi'i. Sampai kepada kita. Nah, kita imam madhab bukan, pengembang madhab bukan, ya enggak? Nasi udah dipilih, ya enggak? Sayur udah dimangkok, ikan udah dipiring, makan, gue mau nyiangi dewek, mau nyai enggak. Ya enggak? Kita nggak punya kompetensi untuk ijtihad. Kata dia, semua boleh berijtihad, tahu diri. Ya, tahu diri. Orang sekarang tahu itu. Ya, tahu diri. Ya, jangan menyimpul-nyimpulkan aja, ya enggak. Karena mereka tidak belajar tasawuf, itulah. Ya. Makanya salah satu manhaj atau metodologi kita belajar, pentingnya kita harus belajar tasawuf. Tasawuf itulah yang mendidik kita bagaimana cara beradab. Ya, bagaimana kita tahu menempatkan di man tasawwafa, man tafaqqaha walam tasawwafa. Siapa yang belajar fikih
tapi nggak belajar tasawuf, ya tafassak. Apa? Bisa jatuh perbuatan dosa. Oh ya, belajar fikih didukung dengan tasawuf. Contoh, ketika kita belajar dulu kitab Bidayatul Hidayah, penekanannya kepada amalan, ya teoritisnya rukun itu mah dikit, tapi penekanannya pada amalan. Ayo habis subuh baca, yang nggak subuh baca, tengah malam baca ini, itu penekanannya tuh, sehingga menjadikan kita beramal dalam berfikih. Tetapi kalau orang belajar fikih tanpa beramal, bertasawuf, cuma teori doang, menjadikan kita tahu tapi segan ngamalin. Nah ini disebut tafassak, apa? Jadi dosa gede, fasik. Ya, apa itu fasik? Tahu dikerjain. Ya, tahu dosa dikerjain. Tahu amal soleh bagus dikerjain. Ya enggak? Ini fasik. Tetapi belajar tasawuf juga harus belajar fikih juga. Ya, man tasawwafa wa lam tafaqqaha tazandah. Siapa yang belajar tasawuf nggak belajar fikih bisa terjumus kepada kemusyrikan. Ya kan? Tasawuf zikir wala kayak wali, sorban kayak macam-macam. Ya kan? Amal ibadah dikit, sama akhlak nggak ada. Ini kan ada luas, ada wali lah, ya ngaku wali mana-mana, kewajiban ditinggalkan. Nah ini tazandah, bisa musyrik, bisa zindik, ya bisa murtad akhirnya. Loh, ya karena sekarang nih orang belajar tasawuf ada kecenderungan ke sana, ya ada kecenderungan ke sana apa? Zikirnya semalaman, puasanya sebulanan, gitu kan? Bulan puasa makan. Ya, nah ini zikirnya ribuan kata dia. Gila ada panggilan ajan, dia tidur. Sholat doain, wah, ngaku wali ya kan? Akhirnya zindik. Wajar-wajar aja sekarang ada orang yang nggak suka sama tasawuf, orang benci sama wali, orang nggak percaya sama karomah. Ya nggak, yang ngomong karomah begitu sih. Iya, sok punya karomah. Wah, ngobatin, bisa baca ini. Lu kebun lu laku, tanahnya mau kemari, gue beli. Datang gede ya. Gua mau 50% kalau aku ya. Wah, ini ahli zikir nih. Ya, ahli zikir begini orientasinya duit. Orang-orang yang paham nilai. Anak sih bukan ngarang, hindari sama orang-orang yang model begini. Ya, siapa kek kalau sebutin orangnya? Yang suka deket-deket orang kayak gitu, kenapa? Alam lu beda, ya nggak? Apa alam ini maksudnya? Pikirannya beda. Tuh, bulan puasa jedumi, ya enggak? Bulan puasa jedumi, dikasih lu makan, ya, ini gak enak salah lu nggak mau kumpul sama dia, ya enggak? Mancing tengah laut, dari zuhur sampai maghrib, bayangkan gak enak Ustaz. Abis gini, ini saling kumpul sama dia. Ya enggak, gue enak juga ini. Gara-gara nggak pakai sari. Paham? Jadi cara ente menilai agama itu begitu. Ya, harus dengan pandangan rendah diri. Harus dengan pandangan rendah diri dan adab. Ketika ente sekarang udah tinggal nyendok, tinggal makan, udah jangan dagu penilaian. Ya, jangan suka nyalain solonya ini. Sekarang seperti itu, repot. Ya, apalagi dengan ada media, orang viral sono, viral sini, udah ngomong kata-katanya, aduh, nyalain ulang pakai enak-enaknya, aduh. Ya,
Mereka yang udah sampai kepada Allah aja hati-hati. Ya, oke, baik. Nah itu doa kunut yang dibaca. Zaman Nabi, kunut nazilah dibaca di saat terjadinya musibah. Ya, artinya apa? Disyariatkan juga kita baca kunut di luar subuh. Nah, ada penjelasan Nabi Muhammad yaqnutu syahran, sebulan kunut. Artinya apa? Semua sholat 5 waktu kunut. Zuhur kunut, asar kunut, boleh nggak? Nah, ini dalam keadaan momen tertentu. Apa contohnya? Dalam keadaan musik. Saat ini Palestina lagi gue yang presiden doain dah. Kunut, tambahin doa, ya Allah, hancurin Israel, hancurin Yahudi, hancurkan mereka. Dulu zaman Nabi begitu, ya ada salah satu orang mengkhianati perjanjian Nabi. Nabi marah, didoain sama mereka Nabi. Kalau buat kita disumpahin dengan cara dibacain kunut tiap kali sholat, dengan kata-katanya semoga mereka hancur, semoga mereka binasa, nggak ada yang kesisa semuanya Nabi doain, ya enggak, lemur semua. Nah seperti itu. Nah yang kunut nazilah itu dibaca pada momen tertentu. Ya, nah ini yang berpendapat bahwa kunut itu hanya ada pada waktu itu. Kunut nazilah doang. Mazhab Hanafiyah dan Hamdaliyah ya mengambil kesimpulan seperti itu. Mereka juga tahu ada hadis yang Nabi kunut subuh sampai meninggal, Nabi terus sholat. Mereka tahu. Nah, di sini bijak ya ulama. Ya, walaupun demikian mereka tidak ada satu pendapat untuk mereka yang berbeda ngata-ngatain, nyala-nyalain. Oh, ya. Imam Syafi'i bertamu ke rumahnya Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah bilang sama anaknya, Neng, ntar ada ulama besar yang mau nginep di rumah kita. Ya kan? Siapin makanan, siapin kamar. Ya. Imam Syafi'i ke rumah juga. Pas makan, Imam Syafi'i makan banyak sama anak perempuannya ibunya. Katanya ulama besar, makannya semeja. Gak percaya gua. Malamnya Imam Syafi'i intip tidur, kagak tahajud, gak apa, tidur. Bilang sama bapaknya, Pak, kalau tadi mau besar, pulau saya semalaman nggak bayar, ya. Pulau saya semalaman. Udah, nah, ntar besok pagi ditanya ya, wahai guru, anaknya nanya, lu tahu nih, malam saya makan banyak, karena saya tahu ini rezeki paling halal, duit boleh bapak lu, ulama. Ya enggak? Ini rezeki paling halal. Karena paling halal itu gue makan banyak. Tuh neng, makanya karena ini paling halal, gue makan banyak. Ya enggak? Beda gua kalau makan di warungnya Iwan. Semalam gua tidur, salah. Gua malam melek. Gua membahas 30 masalah fikih. Ada yang mengatakan 60. Semalaman membahas 30 masalah fikih. Nggak tidur ya. Kalau subuh bayar. Tuh tahu. Nah, tuh ulama. Ya. Saya menghargai, saya menghormati. Abu Hanifah, Imam Syafi'i, beda. Tapi mau ngaku, mau minat, mau main. Disitulah ilmu, ya. Ilmu perlu kebijakan, ilmu perlu hikmah. Makanya ketika kita berdoa, selain ilmu, hikmah. Apa hikmah? Kebijakan dalam ilmu. Zaman sekarang orang banyak berilmu, kebijakan nggak ada.
kebijakan apa? Ketika dia mengajarkan kepada umatnya, langsung to point, tidak diberikan tawaran suatu pilihan mana itu, gitu kan? Ketika dia menyampaikan pesan tentang suatu ilmu, dia akan pakai. Udah, lanjut, ya enggak, bangun dulu, ya, bangun dulu, coba 2 rakaat dulu. Jika udah mau serentak langsung, siapa yang bangun malam 11 rakaat buat ini kalian? Udah dulu, marah. Siapa yang bersedekah sekian. Nah ini ulama model sekarang begitu, jor-joran sama materi, tapi tidak bijak dalam menyampaikan. Ini tahu wali harus sembahyang 1000 rakaat. Wah, nggak mau depan orang lah. Kamu bisa hitung hari gitu. Ya, nah ini materi itu disampaikan sekarang orang kadang kurang ngerti. Ada yang Ustadz pahami disebut ini sesuatu yang bukan merupakan konsumsi publik. Itu pahami, ya. Materi ini benar, tapi bukan konsumsi publik. Makanya jangan bukan Ustadz ngomong apa ya. Ada orang bicara, ya kalau rumah wali ini, kalau rumah wali ini, terus ada wali ini, terus ada lagi yang bicara fakta sejarah, sesuatu yang tidak tercatat dalam buku sejarah, ngomong gini. Muncul reaksi kan? Ya, sudah. Reaksi apa reaksi? Reaksi tidak percaya. Reaksi penolakan. Oh, ya. Apa lagi? Buat lebih dari itu. Ya, lebih dari itu bahkan. Akibat apa, guys? Akibat apa? Tidak semua kebenaran dipublikasikan. Itu artinya. Tidak semua kebenaran harus dipublikasikan. Tuh. Dan ketika kita menyampaikan suatu kebenaran, lihat audiens. Enggak. Kalau Anda mau ngaji sama ente ngomong masalah langit, yang ini langit ini loh, nyambung. Ustaz belum nyala paling Ustaz ya? Iya, iya. Itu belum buat kan Ustaz ya? Iya, jangan tukang sate yang kasih itu pengen sate kali ya itu ya Bapak. Nah, kenapa? Ente bukan makanan ente yang anak kasih. Kenapa? Kalau anak saya musuh sia-sia nggak mungkin diamalin. Ayo, nggak mungkin diamalin ente. Baik, jangan lupa termalam ya, lanjut. Rokat pertama khatam Quran ya, rokat kedua 10.000. Buset deh. Kaki tiga aja udah Ustaz. Kakinya tiga aja Ustaz. Wah, bukan. Kalau untuk motivasi ya sederhana. Ini tahu wali songo, ya nggak wali songo ini. Jangan tahu ada wali ya nongkrongnya di neraka. Waduh, wali nongkrong di neraka. Ada wali ngopi di surga. Waduh. Ente yang ilmunya dikit, kira-kira bingung kan? Oh, ya, nah ini apa? Nah, yang bukan konsumsi publik jangan. Apalagi kan zaman medsos, ya nggak? Ada yang rekam, ya nggak? Rekam dijadiin, dicari, Ustaz sesat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, kesimpulannya bahwa kunut itu sunnah bagi madhab Syafi'i, bagi yang mengikuti prinsip-prinsip madhab Syafi'i, maka setiap sholat subuh disunatkan membaca doa kunut. Nah, doa kunut ya. Jika doa kunut tidak dibaca, lupa, disunatkan sujud syahwi. Ingat kalimat Ustaz, disunahkan sujud syahwi. Kalau dua-duanya kagak, ya apa kan sunnah. Kunut kagak, syahwi kagak. Hah? Kunut kagak,
Sahwi kagak, ya udah. Kenapa? Bijak. Tuh. Ya, bijak. Tetapi harus dipahami kenapa madhab bisa bertahan sampai sekarang, karena mereka yang mengikuti madhab disiplin, konsekuen. Oh ya, tetap dipakai, dipertahankan sehingga madhab itu bertahan. Zaman keemasan Islam, madhab itu bukan 4 atau 5, ratusan. Berapa lapis? Ratusan. Tuh. Tapi kemana mereka tinggal sekian? Gunung Tikar. Nah, karena pengikutnya tidak mempertahankan prinsip-prinsip madhab, nggak setia, ya, nggak setia. Akhirnya mereka tinggal sejarah. Madhab al-Dhahiri, madhab ini, madhab itu banyak. Ya, mereka nggak ada yang tahu. Kedua, karena memang prinsip-prinsip madhab mereka bukan laku dijual, ya, kurang peminat. Ya, madhab Syafi'i terbanyak di dunia. Indonesia, Asia Tenggara, Mesir, Afrika sebagian, yaitu semua madhab Syafi'i. Kenapa? Paling luwes, ya, paling enak dipakai, ya. Yaman, semua itu semuanya madhab Syafi'i. Nah, untung kita berada dalam koridor madhab Syafi'i. Ya, mudah-mudahan berkah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana karim dirhamna anta arhamar rahim taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Amin ya rabbi subhanallahi wa ta'ala wa salamun wa alhamdulillahi rabbil alamin.